puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-27 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Mulk, sampai dengan Quran Surat Al-Jin. Dan topik kita hari ini adalah mengapa Palestina atau Yerusalem diperebutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dua tanah suci di dunia. Yang pertama adalah Yerusalem atau Palestina, dan yang kedua adalah Mekah, Arab Saudi. Kiblat pertama umat Islam selama 17 bulan adalah Masjidil Aqsa di Palestina atau Yerusalem. Kemudian hukum itu mansub bagi umat pengikut Nabi Muhammad, tapi tidak untuk umat sebelumnya. Jadi, apa makna dari adanya dua tanah suci yang ditetapkan oleh Allah? Maknanya adalah hanya akan ada dua umat terakhir di dunia di akhir zaman sampai hari kiamat, yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW dan pengikut nabi-nabi sebelumnya yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Pengikut Nabi Muhammad di akhir zaman akan dipimpin oleh Imam Mahdi, dan pengikut Nasrani akan dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu mengapa Palestina atau Yerusalem diperebutkan, dan siapa yang memperebutkannya? 600 tahun setelah peristiwa penyaliban, Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, Rasul terakhir dari Allah dan kitab terakhir yang menyempurnakan semua kitab-kitab Allah. Selama berjalannya waktu, Yerusalem didominasi oleh pengikut Nabi Muhammad SAW sampai saat ini, dan mereka menamakannya Palestina. Yerusalem atau Palestina adalah tanah suci yang diizinkan Allah untuk ditempati oleh umat-umat yang beriman. Lalu, Yerusalem untuk umat Nasrani yang mana? Untuk umat Nasrani yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Perbedaan mendasar dari kedua kekristenan Barat dan kekristenan Timur atau Nasrani Konstantinopel adalah terletak pada keyakinan mereka tentang Ruhul Kudus. Nasrani Konstantinopel atau kekristenan Ortodoks Rusia sampai saat ini meyakini bahwa Ruhul Kudus berasal dari Tuhan Bapa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kekristenan Barat atau Eropa berkeyakinan bahwa Ruhul Kudus berasal dari Tuhan Bapa dan Tuhan Anak atau Yesus. Inilah yang Allah tafsiri. Israel adalah aliansi Kristen Barat dan Yahudi Eropa, di mana Allah melarang umat Muslim untuk bersekutu dengan mereka. Quran Surat Al-Ma'idah 51. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj yang digambarkan oleh Al-Quran dalam Quran Surat Al-Anbiya 96. Tapi ada umat Yahudi yang masih berdarah Arab secara genetika, dan mereka disebut kaum Semitik. Dan mereka inilah bersama umat Muslim di Palestina melawan kekejaman Israel. Umat pengikut Nabi Muhammad akan membebaskan Palestina atau Yerusalem untuk
tempat Nabi Isa dan sebelumnya, sebelum kedatangan Nabi Isa alaihissalam ke Yerusalem. Tapi Dajjal akan datang terlebih dahulu sebagai Al-Masih palsu. Kapankah itu? Nabi SAW bersabda, jika Yerusalem sudah berada di atas panggung dunia atau negara adidaya dunia dan Yasrib atau Madinah ada dalam keterpurukan, maka akan terjadi malhamah atau perang dunia ketiga. Selanjutnya penaklukan Konstantinia atau Konstantinopel dan Huruj Dajjal, kemunculan Dajjal sebagai manusia. Jadi, keberadaan Israel di Palestina atau Yerusalem adalah agenda Dajjal menuju kemunculannya dalam bentuk manusia yang mengaku sebagai Al-Masih dan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal akan menjadikan Israel atau Yerusalem sebagai negara adidaya dunia sebelum kemunculannya, dan itu terjadi setelah malhamah. Jadi perjuangan umat muslim untuk mengembalikan Yerusalem kepada umat Nasrani yang benar-benar menjadi pengikut Nabi Isa masih panjang. Lalu apakah perang di Palestina dan Ukraina akan menuju malhamah? Kita lihat sekarang Amerika telah menempatkan kapal induknya ke Timur Tengah dan ke Laut Mediterania. Nabi SAW bersabda, malhamah sebagai malahim, yaitu rentetan perang-perang kecil menuju malhamah. Wallahu a'lam.